Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast PD Studio, tempat di mana inspirasi bertemu dengan aksi nyata. Saya Neng Parida akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan yang akan mengupas tuntas perjalanan menuju versi terbaik dari diri kita. Nah, teman-teman, di sini juga aku gak sendiri loh. Di sini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Nurhayati yang biasa kita panggil Ibu Nunu. Boleh dong Ibu kita sapa-sapa dulu nih penontonnya. Halo. Oke, Ibu boleh dong perkenalkan diri Ibu dulu. Oke, halo sahabat PD semua, perkenalkan nama saya Nurhayati, tapi dengan nama panggungnya berbeda ya. Iya, biasanya teman-teman pelatihan saya tuh memanggil saya Coach Nunu. Oh, Coach boleh Nunu. Siapa Kak Neng tadi ya, boleh panggil saya Kak Nunu boleh, iya, Nunu Kak boleh, Nunu. Coach Nunu boleh. Perkenalannya apa lagi ya? Selain nama Hobi mungkin Ibu, tanggal lahir gitu. Oke, saya ini keseharian adalah seorang profesional trainer ataupun instruktur di beberapa bidang, khususnya untuk bidang metodologi, untuk pelatihan-pelatihan kesehatan dan juga untuk pelatihan-pelatihan soft skill. Kalau di keseharian selain mengajar ya, saya juga memiliki perusahaan sendiri yang bernama MSN Training. Gitu aja kali ya. Iya. Ya, dan jangan lupa home base MSN Training itu ada di Sukabumi. Jadi satu kota nih sama Iya Pidi. benar nih teman-teman, boleh banget nih bisa nanti mau ketemu sama ibunya langsung gitu ya. Oke, nah teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas tentang tema besar yang sangat berpengaruh untuk kehidupan kita di masa depan. Nah, yaitu tentang pengembangan diri. Nah, boleh dong Ibu kita bertanya, menurut Ibu apa sih pengembangan diri itu dan apa manfaatnya? Oke, pertanyaannya bagus banget dan terutama ini sangat harus dilakukan sih ya, terutama untuk kaum muda nih ya, generasi Gen Z, Alpha iya, dan lain-lain. Betul, Ibu. Karena semakin perkembangannya zaman ini semakin banyak juga profesi-profesi baru yang mulai bermunculan ya. Yang tentunya dengan profesi baru ini nanti akhirnya adalah mendapatkan kesejahteraan, bukan hanya untuk diri sendiri, mungkin untuk keluarga ya. Oh, iya, balik benar, ke Ibu. percuanan gitu. Nah, kita tuh sebagai sumber daya manusia, maksudnya kembali ke individu, pengembangan diri itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Kenapa sih sangat penting? Karena kita tuh harus mengeksplor, meningkatkan kemampuan diri kita, bukan hanya dari segi pengetahuan ya, keterampilan, terus bahkan relasi ke juga Ibu. ya relasi, bahkan ke attitude pun harus kita upgrade. Yang paling utama ya, Ibu. jadi ada hard skill dan ada soft skill di sana yang betul. harus kita upgrade. Terus tadi pertanyaannya apa sih manfaatnya? Betul, pengembangan manfaatnya. diri sangat bermanfaat banget. Tentunya dengan kita meningkatkan kemampuan kita ya, dengan mengembangkan diri kita, itu pasti nanti akan meningkatkan juga value dari diri kita sendiri. Iya betul Bu. Saya bersama teman-teman, mungkin nama sama ya, Nurhayati gitu kan. Nurhayati ini namanya sudah sangat pasaran, tapi tiap individu itu value-nya berbeda. Iya benar. Ada Nurhayati mungkin yang hanya diam di rumah, Ya, gitu beda ya, kan. value-nya tinggi gitu. Ada yang jadi owner perusahaan gitu misalkan ya. Ada yang menjadi seorang dosen, ada yang menjadi apapun. Nah, untuk membedakan itu, menciptakan jati diri yang berbeda dari orang lain, tentunya dengan peningkatan value tadi, pengembangan diri, kita akan mudah sekali untuk mengaktualisasikan diri kita sendiri. Oke, gitu. betul. Oke, nah teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih kebiasaan kecil yang Ibu lakukan setiap hari ternyata itu berdampak besar kepada kehidupan Ibu atau karir Ibu kayak gitu? Oke, yang saya tanamkan dari keluarga saya adalah disiplin. Oh ya, yang paling utama Ibu. Yang paling utama adalah disiplin dan tidak pernah lelah untuk berusaha. Ya, gitu itu ya. harus Ibu. Terus berikhtiar gitu. Jadi kenapa sih hal terkecil yang harus kita lakukan itu disiplin? Dengan adanya kita disiplin, baik itu waktu ataupun untuk diri kita sendiri, nanti kedepannya itu kita akan terbiasa dengan hal-hal yang baik. Iya betul. Ya, seperti misalkan ketika janjian, usahakan kita untuk on time. Iya benar. Kenapa harus on time? Apalagi kita mencari relasi di luaran sana ya, mencari pekerjaan tuh dengan kita on time, orang akan menghargai kita. Iya benar. Gitu. Jadi usahakan sekecil apapun kita harus disiplin. Ya, baik itu dari waktu, tindakan dan lain-lain. Oke. Seperti itu. Oke, teman-teman, berarti yang kedua kuncinya disiplin ya. Oke, nah pernah gak sih Ibu mengalami masa stagnasi dalam hidup atau karir, dan apa langkah konkret yang Ibu lakukan sehingga Ibu bisa keluar dari fase itu kayak gitu? Oke. Jadi long story ya. Nah. Dulu
ketika saya lulus kuliah itu saya bekerja sebagai seorang paramedis ambulan waktu itu. Dan di tempat ambulans itu sendiri bukan hanya sebagai seorang paramedis ambulan tapi juga sebagai seorang instruktur. Jadi sudah memulai karir itu di situ gitu ya, memulai karir untuk menjadi seorang instruktur. Nah, ada fase di mana saya itu stuck dengan karir ketika saya memiliki anak. Jadi terhambat gitu ya, Bu? Bukan terhambat, tapi itu memang komitmen saya. Komitmen saya untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak saya sehingga saya melepaskan semua job dan fokus menjadi seorang ibu rumah tangga. Nah, lalu di situ walaupun saya sedang fokus di jadi ibu rumah tangga, hal yang membuat saya tidak pernah merasa bosan adalah saya terus belajar di sana. Terus belajar apa yang menjadi kesukaan gitu. Saya. Terutama dalam hal karena saya biasanya adalah sebagai seorang trainer, saya usahakan terus mereview materi tersebut walaupun saya belum bisa kembali bekerja. Gitu. Berarti Ibu. Jadi terus mengasah. Jadi ketika ada panggilan untuk bisa bekerja lagi, saya sudah siap. Jadi udah mempersiapkan diri dengan secara matang kayak gitu. Jadi harus prepare, intinya ya kita jangan pernah berhenti untuk terus belajar ya, hal apapun itu. Terutama sekarang ya dengan perkembangan zaman. Saya kan bukan generasi Gen Z seperti teman-teman ya. Saya tuh generasi milenial ya, tahun 90-an ke sana. Tentu dari perkembangan teknologi pun sangat berbeda. Sangat gitu cepat ya. Ibu. Sangat cepat sekali. Nah, bagaimana ketika kita bisa menyeimbangkan dengan generasi sekarang ya, tentunya generasi-generasi yang sudah terlebih dahulu harus mau berinovasi kan. Nah, iya betul. Ya, bukan menciptakan sesuatu yang baru, tapi setidaknya mampu beradaptasi dengan cara mau belajar. Nah berarti kuncinya harus terus belajar dan belajar kayak gitu nih teman-teman. Oke, menurut Ibu apakah passion itu harus dicari atau dibentuk dan bagaimana cara proses menemukannya kayak gitu, Bu? Oke, kalau kita menentukan passion diri kita sendiri, tentunya kalau pada saat awal kita kuliah, sebagai saya contoh ya, saya tuh bisa dibilang awal kuliah itu masuk perkuliahan tidak sesuai dengan passion saya. Kalau jurusan Ibu masuk gak nih menurut jurusan Ibu? Dulu saya kuliah keperawatan, tapi ya dengan cerita long story ago lagi gitu kan ya. Itu benar-benar karena paksaan sih untuk kuliah di jurusan tersebut, tapi tidak melantas saya langsung jadi kayak, kayaknya ini nggak oke gitu kan. Nah, di sana saya melihat peluang lain. Ketika kita menemukan passion itu simpelnya ya adalah sesuatu yang kita sukai. Nah, jadi kayak semacam hobi gitu Ibu? Bisa jadi hobi itu merupakan passion ataupun tidak. Kalau yang kita sukai terus kita seriuskan dan itu kita merasa pada saat mengerjakan itu kita merasa tidak terpaksa gitu kan. Tidak bosan, malah kok kayaknya ada virus-virus happy di sana. Menikmati gitu, enjoy itu gitu. adalah passion. Nah, ternyata setelah kuliah keperawatan ini memang selama proses perkuliahan alhamdulillahnya dilibatkan untuk bisa memberikan materi-materi dengan contohnya saya terlibat di organisasi kemahasiswaan yang dimana banyak berkomunikasi gitu kan ya. Nah, segi komunikasi inilah yang terus saya kembangkan sehingga ketika saya lulus kuliah pun ya semacam takdir tuh memang mengikuti arahnya kita gitu. Jadi dan menemukan passionnya tuh di sana. Jadi walaupun kita berbeda jurusan, maksudnya jurusan yang kita ambil ini, kita bisa kok keluar dari itu untuk untuk mendukung passion kita sendiri. Asalkan ada satu nih syaratnya. Apa tuh, Bu? Asalkan kita harus mampu menerima tantangan keluar dari zona nyaman. Nah, iya benar. Jadi harus berani mencoba hal baru. Berani mencoba hal baru dan harus terima resikonya. Iya, seperti itu. Karena apapun yang kita lakukan pasti ada resikonya nih, teman-teman. Betul sekali. Oke, nih Ibu lanjut. Banyak kan ya anak muda zaman sekarang kayak merasa terjebak dalam rutinitas kesibukannya kayak gitu. Nah, apa saran Ibu untuk mereka yang ingin berkembang tapi mereka masih tetap di jalan itu kayak gitu, jadi stuck di sana kayak gitu Ibu? Oke. Yang bisa saya advice buat anak-anak muda sekarang adalah mencoba peningkatan diri ya, peningkatan kompetensi diri. Nih, misalkan yang suka di bidang broadcasting, cobalah mengupgrade diri dengan ikut apa? Misalkan ikut seminar ya, ikut gitu, pelatihan, ikut webinar. Karena dengan kita mengupgrade diri, terutama ada 3 aspek yang harus kita upgrade ya.
baik itu knowledge-nya, Nah, ya betul. itu apalagi namanya skillnya dan Skill. juga attitude. Nah, ketiga aspek ini merupakan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia di Indonesia. Karena ketika nanti anak muda nih, apalagi yang masih kuliah, masih Benar. sekolah kan Gen Z masih lagi, Bu, Gen biasanya Z ya, belum ada kebanyakannya. kepikiran nih mau Iya, kerja di benar. mana. Dunia kerja itu menuntut tiga aspek ini. Jadi harus mulai memupuk diri dari sekarang. Cobalah tinggalkan budaya rebahannya ya untuk mencoba gitu ya, Bu. stalking gitu ya. Cobalah mengupgrade diri dengan peningkatan kompetensi. Nah, betul. biasanya dengan peningkatan kompetensi ya kita ikut seminar, Ya, ikut pelatihan ya, terus juga ikut webinar, itu akan secara alamiah kita akan bertemu circle-circle yang Iya mendukung benar. itu. Yang orang-orang yang nilai value-nya teh tinggi ya, Bu. Betul. Nah, ketika kita sudah bertemu dengan orang-orang yang satu circle itu, insya Allah nanti karir rekan-rekan pun ke depannya gitu ya, teman-teman Vidi, sahabat Vidi ini akan mulai berubah karena itulah Pasti yang saya terjamin ya, rasakan. Bu. Iya, Iya. itulah yang akan saya rasakan. Apalagi nanti ketika sudah bertambahnya usia ya, sudah usia kerja gitu kan, Iya, bukan benar. prakerja lagi. Circle tuh betul-betul mempengaruhi Iya, bagaimana benar nih, Bu. kesuksesan kita di dunia kerja. Oke, berarti pinter-pinter ngambil teman ya teman-teman, kayak Betul. memilih teman gitu, mana yang baik dan mana yang emang bisa menjadi kehidupan kita teh lebih kayak gimana gitu. Oke, Ibu. Nah, teman-teman kan Ibu tahun sekarang teh ya, zaman-zaman sekarang teh banyak sekali anak-anak muda yang mereka teh bahkan ragu sama diri sendiri teh. Nah, bagaimana cara Ibu terus tumbuh di bawah tekanan hidup kayak gitu? Oke, ini tuh seolah analogi ya. Kalau kita bilang, kok kayaknya menjadi sukses itu sulit gitu Iya, ya. betul. Nah, kalau dianalogikan misalkan ketika kita akan menaiki tangga. Contoh lah, salah satu contohnya adalah misalkan kita lagi wisata nih ke Suspension Bridge Nah, misalkan iya, ya di contohnya Sukabumi ya. kan. Kita kalau sebelum jalan kan takut nih, takut jatuh, takut Nah, apa gitu ya kan. benar, Itu ragu overthinking. gitu. Itu Ya, tuh betul. overthinking. Nah, yang harus kita hindari sekarang adalah meminimalisir overthinking itu. Ya, Kita harus optimis, kita harus coba dulu. Coba yang sudah pernah wisata ke sana, awalnya takut tapi kalau kita jalan pelan-pelan, ya, terus nanti menemukan yang indah-indah iya, gitu ya, Bu. menemukan indah-indah akhirnya sampai ke tujuan. iya, Bahkan betul. kembali lagi pas jalan pulang, kok kayaknya jalannya biasa aja gitu. Benar. Nah, itu pun sama dengan karir ya. Kita harus berani move ya, harus berani berpindah keluar dari zona nyaman. Walaupun memang dalam prosesnya itu pasti ada kerikil-kerikil Ya, pasti ya, ada hambatan. hambatan-hambatan. Tapi ya itulah seninya. Ketika kita bisa keluar dari itu dan bisa survive, itulah nanti ada pelangi sehabis hujan. Ya, gitu. benar. Nanti kalian menemukan keindahan di depannya, guys. Betul sekali. Oke, Ibu, di era digital ini informasi sangat mudah diakses, tapi seringkali kita malah kayak memilih, oh ini teh informasi teh benar apa enggak nih, Bu. Nah, bagaimana cara Ibu memilih informasi atau ilmu yang benar berguna untuk masa depan kita ke depannya kayak gitu, Bu? Oke, dengan perkembangan zaman yang sekarang ya, semua menggunakan AI. Terus juga kita nggak tahu nih kadang ini asli atau tidak Ya, gitu betul, kan ya. Ibu, hoax atau Wajah aja real. bisa diduplikasi. Benar, Ibu, gitu sekarang apalagi kan. kita terkalahkan oleh AI gitu ya, Bu. Ya, prinsipnya sih kalau saya ketika mendapatkan informasi sesuatu, cobalah menggali informasi dari sumber yang pasti. Misalkan kita mendapatkan informasi tentang, contoh ya, ada apa nih? Ada isu-isu mau gempa bumi misalkan di Iya, Sukabumi ya, megatrust. Kita harus membaca itu bukan dari semacam postingan-postingan yang bukan Ya, ofisialnya. berarti harus langsung dari BMKG-nya Langsung kayak gitu, misalkan Bu. dari BMKG-nya atau Nah. misalkan kita ingin mengetahui nih katanya harga emas tuh lagi tinggi nih gitu Ya, kan. padahal kita belum berarti tahu belum aslinya kayak tahu gimana gitu ya, Nanti Bu. carilah sumber informasi yang memang valid gitu Ya, ya. betul. Harus valid dan harus terpercaya. Jadi semacam hoak-hoak itu ya sudahlah, itu cuman hiburan aja, kita Ya, anggap benar. hiburan. Terutama apalagi sekarang harus benar-benar wanti-wanti banget ya, harus Ya, karena mulai banyak berhati-hati. informasi yang beredaran hoax gitu ya, Bu. Betul, termasuk ketika nanti sahabat Vidi ini di rumah misalkan, oh saya dapat tawaran kerja ataupun lain-lain, kita harus pastikan dapat informasi dari sumber yang valid. Ya, yang tadi. valid gitu ya, Bu. Betul. Oke, apa keraguan yang paling berharga dalam hidup Ibu yang justru itu teh membentuk diri Ibu yang bisa membangun jati diri Ibu teh lebih berkembang kayak gitu? Oke. Keraguan banyak sih ya, sebetulnya. Banyak sih. Ini cerita mungkin ketika saya pertama kali membangun usaha ya, Iya. ada suatu keraguan. Saya seorang perempuan terutama ya,
dan juga pernah stuck karena pernah kita menyetop karir gitu kan, apakah saya bisa maju dengan usaha tersebut gitu. Tetapi dari keraguan itu saya berusaha meyakinkan diri, wah saya bisa nih, dan optimis gitu ya Bu. Terus saya tuh punya trik-trik dalam diri saya yang mungkin orang tidak. Nah, apa tuh Bu? Boleh di-share sahabat. Jadi saya tuh selalu bermimpi mengandai-andai sesuatu yang baik-baik. Jadi kayak semacam apa teh? Kalau sekarang tuh afirmasi positif. Selalu berafirmasi positif. Bahkan mungkin di kantor pun saya suka mengandai-andai. Contoh misalkan, wih kita tahun depan mau jadi miliarder nih gitu. Padahal kan belum kejadian. Tetapi ternyata dari perkataan-perkataan yang baik itu, dari mimpi-mimpi besar itu, secara tidak langsung kita mengarah ke sana loh. Walaupun memang jalannya tidak secepat kilat ya, semua butuh proses. Jadi intinya setiap keraguan itu jangan kita yakini keraguannya, tapi kita harus lawan gitu ya, lawan dengan afirmasi positif. Nah, teman-teman. Ya, sehingga nanti sahabat PD di rumah juga akan merasakan walaupun tidak secepat kilat gitu, ada proses, ada lambatnya, betul, terus ada prosesnya kayak gitu nih teman-teman. Dan itu kita harus hargai proses itu. Nah, gitu. benar. Emang Ibu sepenting itu ya afirmasi positif itu? Betul. Menurut saya ya, untuk diri saya itu sepenting itu gitu. Jadi ketika kadang apa yang kita niatkan itu tidak besok terjadi, tetapi bisa bertahun-tahun. Tapi setelah kita mencapai itu, kita akan ngeh, oh iya, ini loh yang saya tuliskan di buku harian saya pasti gitu ini ya. Iya, betul. Gitu. Oh ini loh yang saya sampaikan ke diri saya gitu. Jadi menurut saya itu penting karena dengan kita afirmasi positif kita membuang energi negatif. Buruk ya. Tentunya afirmasi positif bukan hanya afirmasi saja. Saya mau karirnya melejit. Tapi kitanya sambil rebahan, itu salah banget ya. Salah banget. Harus dibarengi usaha dan doa dan Ibu. Usaha. Nah, usahanya apa? Yaitu tadi ya, untuk berusaha pengembangan diri kita, meningkatkan value dengan meningkatkan tadi yang 3 aspek ya, knowledge-nya, skill-nya, attitude-nya, gitu. Dan juga relationship itu yang paling itu yang paling utama nih teman-teman. Oke Ibu, kalau misalkan Ibu berandai-andai kalau misalkan Ibu balik ke masa muda, hal apa yang ingin Ibu evaluasi untuk pengembangan diri Ibu sendiri nih? Ke masa muda ya. Kalau di andai-andai saya rasa sih dengan masa muda saya yang kemarin sudah saya syukuri dan menurut saya it's wonderful lah gitu ya. Walaupun memang saya dengan background mungkin dari status sosial yang tidak terlalu tinggi, tapi dengan seperti itulah saya punya kekuatan, saya punya keyakinan, saya punya pendirian yang teguh untuk menjadi lebih baik. Gitu. Jadi tidak ada yang harus saya rubah di masa karena udah yang terjalani yang udah berarti gitu ya Bu. Enggak, tapi saya melihat dengan kondisi seperti itu, dengan Tuhan men-setting saya seperti itu, maka menjadilah seorang Nunu yang sekarang. Kalau mungkin saya merubah settingan itu dari awal, saya mungkin tidak jadi wanita yang survive gitu kan ya, tidak menjadi wanita yang bisa memberikan value untuk orang banyak gitu, seperti itu. Oke Ibu, yang terakhir nih untuk pesan untuk sahabat-sahabat di rumah, apa pesan Ibu yang ingin sampaikan ke generasi-generasi muda yang tentang membangun diri dan karir di zaman sekarang yang serba cepat itu? Oke, untuk generasi muda ya, terutama sahabat Fidis nih yang lagi nonton ya di rumah, saya tekankan lagi bahwa kalau kita ingin menciptakan sesuatu yang hasilnya lebih baik, tentunya kita harus ada usaha ya. Cobalah untuk terus meningkatkan diri kita dengan mengembangkan diri. Mengembangkan dirinya tadi, kita bisa mencari circle yang lebih baik, menambah ilmu pengetahuan ya, menambah skillnya supaya apa? Supaya value kita pun nanti akan berbeda dengan teman-teman kita. Jadi kita lebih tinggi gitu value-nya gitu. Betul sekali. Oke. Teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita berada di penghujung episode hari ini, dan semoga obrolan apa yang kita obrolkan dari awal sampai akhir semoga ada manfaatnya untuk teman-teman di rumah. Boleh kalau misalkan ilmunya bermanfaat, boleh kalian share-share ke teman-teman kalian yang ingin proses perkembangan dirinya kayak buat masa depannya kayak gitu. Nah, ingat ya teman-teman, pengembangan diri ini bukan soal siapa yang menjadi sempurna, tapi dia yang mau berubah menjadi lebih baik dari hari kemarin, dan tidak ada proses yang lambat ketika kamu mau berusaha dan terus berjuang. Oke Ibu, segitu aja mungkin ya percakapan kita hari ini. Saya Neng Farida pamit undur diri. Sampai jumpa, ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar dan terus memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.